Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalian juga harus selalu menjaga kesehatan kalian, terutama saat pandemi kali ini. Kita harus ekstra menjaga kesehatan kita. Ya, kita harus menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyakit yang membahayakan. Kita dapat menggunakan masker, kemudian kita mencuci tangan sering mungkin, kemudian kita menjaga pola makan kita, menjaga pola istirahat kita, dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pasar bebas. Nah, tujuan mempelajari materi pasar bebas yang pertama adalah agar siswa mampu mengetahui pengertian pasar bebas. Kemudian yang kedua adalah agar siswa mampu mengetahui ciri-ciri pasar bebas, dan yang ketiga adalah agar siswa mampu mengetahui organisasi-organisasi dalam rangka pasar bebas. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran mengenai materi pasar bebas? Tentunya kalian sudah siap ya, dan kalian harus semangat dalam mengikuti pembelajaran materi pasar bebas ini. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pasar bebas. Silakan kalian perhatikan secara seksama hingga selesai. Baik anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi mengenai perdagangan bebas, di sini Ibu akan menyinggung mengenai perdagangan internasional. Apakah kalian masih ingat mengenai perdagangan internasional yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ibu harapkan kalian semua masih ingat ya. Jadi, perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, kalau kita mengingat kembali sejarah negara kita dalam hal melakukan hubungan dengan negara lain, kita dalam hal perdagangan telah melakukan hubungan dengan negara lain ketika masa Hindu-Buddha, kemudian masa Islam, dan masa penjelajahan samudra, di mana orang-orang Eropa masuk ke negara Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat menghasilkan rempah-rempah yang sangat bermanfaat bagi negara-negara Eropa. Nah, akan tetapi perdagangan internasional yang telah dilakukan masa lampau dan saat ini tentunya berbeda. Perdagangan internasional yang dilakukan pada masa lampau tentunya tidak seresmi perdagangan internasional yang ada pada saat ini. Nah, dari situ kita dapat digarisbawahi bahwa setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhan negaranya dengan sendiri, tetapi memerlukan bantuan negara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negaranya. Maka dari itu dilakukanlah suatu kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, kemudian adanya perdagangan internasional selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, suatu negara yang memproduksi produk-produk atau barang-barang tertentu dapat disebarluaskan ke negara lain. Nah, perdagangan bebas pada dasarnya merupakan perdagangan internasional. Akan tetapi, dalam perdagangan bebas, segala hambatan dalam perdagangan diminimalkan atau ditiadakan. Misalnya seperti pajak atau bea masuk. Nah, di sini pasar bebas memiliki pengertian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan perusahaan-perusahaan dari negara yang berbeda dengan tanpa adanya hambatan atau rintangan tertentu. Atau pasar bebas atau perdagangan bebas dapat diartikan sebagai kebijakan di mana
pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap ekspor maupun impor. Nah, dari pengertian pasar bebas tadi dapat diketahui bahwa ciri-ciri pasar bebas adalah tidak adanya hambatan atau rintangan dalam perdagangan baik jasa maupun barang. Nah, di sini hambatan atau rintangan berupa pajak maupun bea masuk dan hambatan perdagangan yang lainnya. Kemudian dalam perdagangan bebas, akses ke pasar tidak diatur. Kemudian akses informasi pasar juga tidak teratur. Baik anak-anak, dalam kaitannya dengan perdagangan bebas ini, terdapat beberapa organisasi yang mendukung dalam rangka pasar bebas. Nah, di sini terdiri dari 5 organisasi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Kemudian yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat dengan AFTA. Kemudian yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Corporation atau yang disingkat dengan APEC. Kemudian yang ketiga adalah Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Kemudian yang kelima adalah World Trade Organization atau yang disingkat dengan WTO. Baik anak-anak, pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, di sini Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang mana negara-negara di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Nah, pada KTT yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1997 telah disepakati adanya ASEAN Vision 2020. Kemudian pada KTT yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2003, Indonesia menyatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN menjadi tujuan integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang akan diberlakukan pada tahun 2020. Akan tetapi, pelaksanaan dari MEA dipercepat menjadi tahun 2015. Nah, negara-negara anggota dari masyarakat ekonomi ASEAN terdiri dari 10 negara. Dapatkah kalian menyebutkannya? Yang pertama adalah Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian ada Singapura, kemudian ada Brunei Darussalam, kemudian ada Filipina, kemudian ada Thailand, kemudian ada Kamboja, kemudian ada Vietnam, kemudian ada Myanmar, dan yang terakhir ada Laos. Nah, kemudian masyarakat ekonomi ASEAN ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama masyarakat ekonomi ASEAN adalah untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan. Kemudian, masyarakat ekonomi ASEAN ini ditujukan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara, yang mana masyarakat ekonomi ASEAN ini dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, di mana usaha kecil menengah akan diprioritaskan. Kemudian di sini masyarakat ekonomi ASEAN akan dijadikan sebagai pasar tunggal dan menjadi basis produksi internasional. Nah, kemudian organisasi yang kedua adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA ini merupakan suatu wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Nah, AFTA ini dibentuk pada saat KTT keempat di Singapura yang dilakukan pada tahun 1992. Nah, AFTA ini akan dicapai pada tahun 2008, akan tetapi pelaksanaannya dipercepat menjadi tahun 2002. Pada awalnya,
AFTA ini ditandatangani oleh 6 negara. Nah, 6 negara tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Kemudian sampai saat ini negara anggota AFTA terdiri dari 10 negara. Nah, ini ditambah lagi Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Kemudian tujuan dari AFTA yang pertama adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Kemudian yang kedua adalah untuk menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. FDI ini merupakan suatu investasi langsung dari negara lain yang mana perusahaan-perusahaan dari suatu negara menanamkan modal dalam jangka panjang ke negara lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Nah, yang ketiga adalah organisasi dari APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Nah, di sini APEC ini berdiri karena dilatar belakangi karena kekhawatiran gagalnya perundingan Uruguay yang melatar belakangi berdirinya WTO. Nah, di sini APEC diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia yang bernama Bob Hawke ketika sedang berpidato di Seoul pada tahun 1989. Nah, kemudian pada tahun 1989 12 negara yang menghadiri di Canberra sepakat untuk membentuk suatu badan organisasi kerjasama ekonomi yang dinamakan APEC. Apakah kalian mengetahui 12 negara tersebut? Jadi, 12 negara tersebut terdiri dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Thailand, kemudian ada Kanada, kemudian ada Amerika Serikat, ada Australia, ada Selandia Baru, ada Jepang, dan ada Korea. Kemudian tujuan dari APEC yang pertama adalah untuk meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian yang kedua adalah memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian yang ketiga adalah tempat usaha bagi negara maju untuk membantu negara berkembang. Kemudian untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang terakhir adalah untuk mengatasi sengketa dalam ekonomi perdagangan. Nah, organisasi yang keempat adalah organisasi MEE atau Uni Eropa. Nah, di sini terbentuknya MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa diawali ketika Menteri Luar Negeri Prancis Maurice Schumann pada tahun 1950 berkeinginan untuk menyatukan produksi baja dan batu bara antara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya. Nah, hal ini juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Nah, kemudian keinginan tersebut terwujud dengan ditandatanganinya pendirian pasar bersama batu bara dan baja Eropa atau dikenal dengan European Coal and Steel Community yang ditandatangani oleh 6 negara, yaitu Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Italia. Kemudian dalam perkembangannya pada tanggal 1 Januari 1993, The Treaty on European Union telah dilaksanakan setelah diratifikasi oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa. Kemudian pada tahun 1999, masyarakat ekonomi Eropa hanya mengenal satu mata uang, yaitu European Currency Unit atau ECU. Sudahkah kalian mengetahui negara-negara anggota dari masyarakat ekonomi Eropa? Ya, jadi negara-negara anggota masyarakat ekonomi
Estonia, ada Hongaria, ada Republik Ceko, ada Bulgaria, ada Rumania, dan masih banyak lagi. Kemudian tujuan dari masyarakat ekonomi Eropa yang pertama adalah integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghapuskan segala rintangan atau hambatan yang dapat menghambat lajunya perdagangan internasional. Kemudian yang keempat adalah untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara selain anggota MEG. Kemudian organisasi yang kelima atau yang terakhir adalah organisasi WTO, World Trade Organization. WTO ini merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement Traffic and Trade. WTO ini terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay yang dilakukan sejak tahun 1986 hingga 1994. Nah, pada perundingan tersebut mencakup semua perdagangan, meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Nah, di sini terdapat banyak negara anggota yang tergabung dalam WTO, di mana 150 negara bergabung dalam WTO dan 117 diantaranya adalah negara berkembang. Nah, silahkan nanti kalian dicari dari sumber yang lain terkait negara anggota dari organisasi WTO ini. Kemudian tujuan dari organisasi WTO ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Kemudian yang kedua adalah untuk mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Kemudian yang keempat adalah menyediakan forum untuk membahas isu-isu perdagangan internasional. Kemudian yang kelima adalah menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Anak-anakku semua, dapat diketahui bahwa Indonesia telah terlibat pada perdagangan bebas. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya produk-produk dari luar negeri yang dapat ditemukan di negara kita. Misalnya produk-produk dari negara Cina, negara Amerika, dan negara yang lainnya. Oleh sebab itu, pada dasarnya perdagangan bebas ini merupakan sebuah peluang bagi negara Indonesia, juga sebagai tantangan bagi negara Indonesia. Peluang bagi negara Indonesia dapat diketahui bahwa negara kita kaya akan sumber daya alam. Jika sumber daya alam tersebut dikelola dengan baik, dikelola dengan kreativitas, itu akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas, yang berciri khas Indonesia, sehingga dapat berdaya saing dengan baik di kancah perdagangan internasional. Kemudian, tantangan yang dihadapi negara Indonesia adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kita ketahui bahwa sumber daya manusia di Indonesia masih dalam taraf rendah. Oleh karena itu, butuh peningkatan sumber daya manusia dengan pendidikan maupun pelatihan keterampilan. Dengan berkualitasnya sumber daya manusia, sehingga dapat memproduksi atau menghasilkan produk-produk yang berkualitas, yang kreatif, yang unik, yang berciri khas Indonesia, sehingga hal tersebut dapat berdaya saing di kancah perdagangan bebas maupun perdagangan internasional. Baik anak-anak, dengan terlibatnya negara Indonesia dalam perdagangan bebas atau pasar bebas ini, Ibu harapkan kalian semua dapat giat dalam belajar, kemudian berdisiplin dan melakukan hal-hal yang positif agar kalian dapat berkontribusi untuk negara Indonesia dalam rangka mendukung adanya perdagangan bebas atau pasar bebas. Kalian juga dapat menanamkan jiwa wirausaha pada diri kalian sehingga kalian dapat menghasilkan produk-produk yang kreatif, yang inovatif,
yang berciri khas Indonesia, sehingga produk-produk tersebut dapat berdaya saing di kancah perdagangan bebas atau perdagangan internasional. Baik anak-anak, untuk penilaiannya silahkan kalian kerjakan kuis, di mana nanti ibu akan mengirimkan link pada grup WhatsApp kalian. Silahkan kalian nanti kerjakan kuis tersebut dengan maksimal, dan semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kuis tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman kalian mengenai materi pasar bebas. Selain itu, juga untuk presensi kehadiran kalian dalam mengikuti pertemuan yang membahas mengenai materi pasar bebas ini. Sekian pemaparan dari Ibu. Jika ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp. Nanti akan Ibu jawab di sana. Semoga kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan selalu cinta produk Indonesia. Di sini, Ibu memiliki kata mutiara untuk kalian semua. Gerakkan jiwamu pada hal yang positif dan niatkanlah ibadah atas apa yang kamu lakukan itu. Jangan pernah bosan mencari ilmu, tetap berdoa dan serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat dan terus berusaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.